Eh, kita mulai aja bahannya. Ini bab terakhir, semester kedua juga terakhir. Bab ini relatif gampang karena apa? Betul-betul teknis ya, betul-betul teknis. Jadi yang berupa ide sedikit di sini. Oke, kita akan membahas topik atau bab persamaan diferensial linier orde 2 gitu ya. Kalau yang orde 1 udah pernah kita bahas di semester 1 dan contoh penerapannya yang paling populer itu air garam, konsentrasi air garam. Nah, kita lihat sekarang yang orde 2. Untuk yang persamaan diferensial orde 2 ini mengingat perkuliahannya hanya 14 minggu, biasanya 15 minggu. 14 minggu untuk semester ini. Jadi kalian rada beruntung, aplikasinya yang rada rumit malah tidak masuk bahan gitu ya. Jadi hanya matematiknya saja. Aplikasinya yaitu pegas dan rangkaian listrik tidak ikut bahan. Oke, kita lihat dulu apa yang dimaksud persamaan diferensial linear orde 2. Nah, saya singkat persamaan diferensialnya lain kali PD itu ya. PD linear orde 2 adalah persamaan diferensial yang bentuknya seperti ini. Jadi orde 2 itu menyatakan bahwa yang terlibat paling tinggi turunan kedua, bukan paling tinggi. Ya munculnya turunan kedua. Linear dalam arti apa? Linear dalam arti bahwa uh, turunan kedua, turunan ke satu, dan fungsi y-nya itu semua berpangkat satu dan tidak ada perkalian di antara mereka ya. Jadi nggak ada y double aksen kali y aksen gitu, nggak ada. Di sini A1 dan A2 serta K ini fungsi X. Nah, lebih khusus lagi, kita nggak akan membahas yang ini, tapi kita akan membahas yang berupa A1 dan A2-nya fungsi konstan. Jadi bentuk yang akan kita kaji adalah bentuk seperti ini. K-nya sendiri fungsi X ya, boleh fungsi X. Tapi A1 dan A2-nya konstanta. Nah, untuk ini udah ada metode yang baku, ya, karena persamaan diferensial itu secara umum metodenya yang spesifik nggak ada, hanya bentuk-bentuk tertentu aja ada metode spesifiknya. Nah, padahal nanti di kerjaan real yang muncul itu yang nggak bisa diselesaikan secara khusus itu. Nanti ya kalian akan belajar yang namanya metode hampiran numerik. Kalau nggak bisa dicari solusinya secara analitik, dicari aproksimasinya, ya. Kalau aproksimasi, metodenya selalu ada nanti. Oke. Nah, kemudian penamaan dulu. Bila Kx, ini fungsi X yang berdiri sendiri ini 0, maka disebut PD linearnya itu homogen. Ya. Hati-hati, bukan berarti ruas kanannya 0. Ya. Kalau saya tulis gini nih, Y double aksen ditambah A1Y berapa lah, 5 atau 3, 5Y plus 3 sama 0, ini bukan homogen ya. Karena kalau kita susun ke bentuk baku ini menjadi Y double aksen ditambah 3Y aksen ditambah 5Y, sisanya kan yang nggak ada Y-nya kita kebelakangkan. Nah ini K-nya ini min 3. Boleh konstanta ya, Kx-nya boleh konstanta. Mau ada X-nya juga boleh. Nah ini nggak homogen karena nggak 0 Kx. Jadi jangan diartikan homogen tuh ruas kanannya 0, bukan. Fungsi X yang berdiri sendiri ini, yang nggak terkait dengan perkalian dengan Y, itu 0 disebut homogen. Oke. Nah, kita akan mencari solusi ini nanti. Nah, tahapannya untuk mencari solusi persamaan diferensial yang tak homogen, kita harus mencari dulu solusi persamaan diferensial yang homogennya.
Jadi kalau diberikan di sini Kx misalkan X kuadrat, kita mencarinya dulu yang ininya sama dengan 0, X kuadratnya nggak dipakai. Baru nanti bisa mencari yang tak homogennya. Oh ya, sebentar testing dulu. Ini jelas ya slide sama suaranya? Mantap. Oke. Nah, ini satu teorema yang kembali buktinya nggak kita buktikan di sini. Kalian targetnya untuk jurusan teknik bukan bukti-bukti targetnya, tapi menggunakan rumus ya. Persamaan diferensial homogen orde 2 selalu mempunyai dua buah solusi fundamental U1 dan U2 yang saling bebas. Apa artinya saling bebas? Yaitu yang satu bukan kelipatan konstanta dari yang lain. Ya, misalnya saling bebas tuh. Yang satunya misalkan sama dengan X kuadrat. Yang duanya misalkan cos X. Nah, ini kalau kita bagi, hasilnya nggak konstanta. Tapi kalau ini misalkan U1 dengan U3, 5X kuadrat, gitu. Nah, ini tidak saling bebas, karena kalau kita bagi, hasilnya konstanta. Ya. Oke, itu pengertian saling bebas. Jadi, U1 bukan kelipatan U2 atau sebaliknya. Jadi, PD linear ini yang homogen ya, selalu mempunyai dua solusi, tepat dua solusi, U1 dan U2. Kemudian solusi umum dari PD homogen tersebut bentuknya seperti ini, konstanta kali solusi 1 tambah konstanta kali solusi 2. Ya, C1, C2-nya nanti ditentukan kalau diberikan syarat. Kalau nggak diberikan syarat tertentu ya dibiarkan aja dalam bentuk konstanta. Nah, berikutnya kita akan lihat cara mencari solusi dari persamaan diferensial yang homogen. Ya. Oke, kita perhatikan ini. Nah, tekniknya, idenya itu dimisalkan solusinya berbentuk ini. Kembali ini idenya nggak disampaikan ke kalian ya di sini, tapi dimisalkan ini nanti manjur. Gitu ya. Kok bisa manjur? Ya ada latar belakang di belakang lagi ya. Tapi ini diterima saja bahwa idenya seperti ini. Oke. Kalau mau mendalami topik khusus persamaan diferensial nanti ngutak-ngatik nanti ada ini idenya kenapa gini gitu ya. Nah, dimisalkan solusinya berbentuk E pangkat Rx, di mana R-nya harus dicari berapa nilainya R-nya. 1, 2, setengah, akar 3, atau berapa. Supaya memenuhi hubungan persamaan diferensial semula. Oke. Nah, bagaimana mencari R-nya? Ya, kita cari turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi ini, kemudian substitusikan ke sini. Kenapa disubstitusikan? Kan dia katanya solusi, dicari solusi yang kayak gini. Kalau solusi harus memenuhi ini. Jadi saya cari turunan pertamanya, turunan keduanya, substitusikan ke persamaan diferensial semula, menjadi itu. Turunan 2-nya ganti dengan ini, turunan 1-nya diganti dengan ini, Y-nya sendiri diganti dengan ini, sehingga saya punya persamaan ini. E pangkat Rx-nya bisa saya keluarkan, atau difaktorkan, gitu. Nah, dari situ saya peroleh, kita lihat ini dikali ini sama dengan 0. Ya. Maka kita lihat karena E pangkat Rx ini tidak mungkin 0 ya, E pangkat berapapun nggak pernah 0 kan. Ingat ya grafik E pangkat
grafik E pangkat X seperti itu kan. Ini 1. Di mana Y-nya yang ini X-nya. Dia hanya asimptotik aja ke 0, nggak pernah 0. Jadi kalau perkalian ini 0, haruslah yang ininya 0. Itunya 0. Nah, yang ini dinamakan persamaan karakteristik. Dari sini kita cari R-nya kan, tujuannya mencari R-nya kan. Berapa supaya jadi solusi. Ini tak lain sebuah bentuk persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat punya 2 akar. Cuma akarnya bisa macam-macam. Bisa bilangan real yang berbeda, bisa akar kembar, bisa juga bilangan kompleks kalau diskriminannya negatif ya. Oke. Nah, berdasarkan 3 macam jenis akarnya tersebut, maka ada teorema ini yang kembali nggak saya buktikan. Bila akar-akarnya itu kedua akar dari persamaan karakteristik tadi, ini ya, ini saya cari pakai, kalau susah ya pakai rumus ABC itu ya, karena A1 A2-nya kan bilangan. Oke, kalau keduanya akar real yang berbeda, maka solusinya adalah ini. Jadi yang ini tuh U1, yang ini U2-nya. Kenapa U1, U2? Ini tadi mana? Ini solusinya. C1 kali U1 tambah C2 U2. Nah, kalau akar-akar karakteristiknya berupa dua bilangan real yang beda, sebut R1 dan R2, maka solusinya ini. C1 kali U1 tambah C2 U2. Ya. Kalau dia kembar, maka solusinya ini. Di sini ada kali X ya. Jadi ini U1, ini U2. U1 dan U2 saling bebas ya, karena apa? Kalau ini dibagi ini hasilnya kan X, bukan konstanta. Jadi U1 dan U2 kalau dibagi harus nggak boleh berupa konstanta. Ada kemungkinan R1 dan R2-nya bilangan kompleks. Nah, untuk bilangan kompleks, karena kita nggak mempelajari bilangan kompleks, dipakai aja bahwa akar min 1 itu sama dengan bilangan imajiner. Jadi nanti kalau ada muncul min B kan, plus min akar B kuadrat min 4AC, akar B kuadrat min 4AC-nya misalkan ketemu minus 16. Ini nanti kita tulisnya sama dengan akar 16 kali akar min 1. Nah, itu bilangan imajiner ya. Nah, nanti sebenarnya kalau mengamati bukti teorema ini, yang imajiner tadi nanti bisa berubah jadi sin dan cos. Jadi kalau ketemu bilangan imajiner, yang ini kita tulisnya 4i gitu ya, akar ini tuh 4i. Yang min B-nya ya tetap. Jadi ada bagian real, ada bagian imajiner. Nah, misalkan akar-akarnya berbentuk ini. Alfa ditambah beta i, beta itu yang bagian ini ya, yang imajinernya. Satu lagi pasti ini yang saya sebut alfa di sini ya ini ya, yang bagian realnya. Itu min B pasti. Per 2A ya, sorry ini harus per 2A. Kemudian setelah itu solusi persamaan diferensialnya adalah C1 ini. E pangkat alfanya bagian yang real, min B per 2A. Ininya, imajinernya akan menghasilkan cos beta X dan sin beta X. Begitu ya. Oke. Kalau mau membuktikan ini sih, kalian nggak belajar karena ada hubungan ini nih. Itu nanti di bilangan kompleks itu sama dengan cos X ditambah I sin X. Imajiner. Nah, ininya kan belum nyampe ilmunya, kita nggak belajar bilangan kompleks. Ya, kalian ini pakai aja rumusnya ya untuk menyelesaikan soal.
Oke, begitu. Kita lihat contoh-contohnya. Diperhatikan baik-baik kalau yang tidak hadir lebih dari 5. Nah, kita akan kuis. Kuisnya hadiah nih, gampang. Ya, jadi nanti dengan cepat saya bikin di LMS untuk uploadnya. Sementara kalian mengerjakan kuisnya. Ya, kalau lebih dari 5, sekarang baru 58 yang hadir. Harusnya berapa? 74 deh. Oke. Nah, kita kerjakan satu-satu ya. Sambil saya mengulang konsep yang sebelumnya. Ini. Oke, saya bawa ke Word. Ctrl V. Suka melenceng kemana aja. Oke. Sebentar. Ya udahlah. Oke. Cari. Oh ya, saya lupa mau ngasih tahu sesuatu dulu. Ini kenapa saya pakai YH? Ininya YH gitu ya, bukan Y aja. Karena kita menyelesaikan PD homogen. Sedangkan nantinya PD-nya yang nggak homogen. Jadi yang homogen solusinya saya namakan YH gitu ya. Kalau nanti solusi yang persamaan diferensial tak homogennya ya Y saja gitu. Ya, jadi ada YH, Y homogen. Oke. Nah, langkahnya kita ikuti ini. Kita nggak usah nulis ini lagi. Karena ini sebenarnya untuk pengantar ke bentuk persamaan karakteristik. Jadi dari persamaan diferensial ini kita bentuk persamaan karakteristiknya. Tinggal nyomot ini koefisiennya. R kuadrat, turunan 2 jadi R kuadrat, A1Y aksen jadi A1R, A2Y jadi A2. Ya. Jadi ini persamaan karakteristik langsung aja gitu ya. Menjadi R kuadrat min 2R min 1 sama dengan 0. Cari R1, R2-nya. Bisa difaktorkan nggak? Hah? Berapa ya? R perkaliannya min 1, penambahannya min 2. Jadi apa? Nggak bisa ya? Kalau nggak bisa pakai rumus ABC. Min 2 jadi 2 plus min akar B kuadrat 4 minus 4AC. Minus 4 kali A kali C. Sama dibagi 2 ke 2A. Sama dengan 2 bagi, oh ya, 2, nantilah ini sederhanakan dulu. 4, ini 8 ya. Dibagi 2. 2 plus min akar 8 itu kan bisa dikeluarin 2 akar 2 ya. 1 plus min akar 2. Nah, jadi saya dapat ini R1-nya 1 ditambah akar 2, R2-nya sama dengan 1 min akar 2. Ini, sebentar, pointer mouse-nya kemana ngilang? Ini mouse-nya nggak jalan. Oke. Nah, ini R1-nya sekian, R2-nya sekian. Dia termasuk mana tadi dari tabel ini? Ini ya, dua bilangan real yang berbeda. R1 dan R2 berbeda. Real ya, nggak ada imajinernya, nggak ada akar negatifnya. Jadi, saya dapat solusinya konstanta 1 atau A juga boleh, nggak harus konstanta. E pangkat akar yang ke-1 X ditambah konstanta 2 E pangkat 1 min, turun dulu, 1 min akar 2 X gitu. Selesai, cuma gitu saja. Kalau kuis kan kalian gembira, gampang. Kalau nggak paham tanya ya, tanya. Nah, saya bahas soal nomor 2.
Mana soalnya? 2. Saya crop sekaligus aja ya, biar cepat. Sebentar. Masuk sini. Ini semen saya taruh di kecilan dah. Nah, begitu. Oke, nomor 2. Nomor 2 ya. 2, 3, 4. Itu soalnya nggak kelihatan 2-nya. Nah, yang nomor 2. Kembali, langsung aja. Persamaan karakteristik. Jangan tanya saya kenapa namanya persamaan karakteristik ya. Nggak tahu saya juga kenapa namanya persamaan itu. R kuadrat min 6R ditambah 9 sama dengan 0. Nah, ini istimewa ya. R min berapa? 3 kuadrat ya. Nggak usah pakai rumus ABC. R1 sama dengan 3. R2 juga sama dengan 3, kembar. Maka solusinya A pangkat 3X ditambah B. Ingat ini ada kali X ya. Gitu ya. Ini yang kedua. Ada X ya. Ini yang nanti dinamakan sebagai solusi fundamental U1. Ini solusi fundamental U2 gitu ya. Saling bebas karena nggak saling kelipatan. Oke. Oh, udah nggak jadi kuis, udah 2 yang masuk. Oke. Yang ketiga. Kalau nggak paham nanya ya, jangan diam aja nanya ya. Yang ketiga, R kuadrat min 4R. Tulis dulu. Apa itu? Persamaan karakteristik R kuadrat min 4R ditambah 13 sama 0. Nggak istimewa, kita pakai rumus ABC lagi. Rumus ABC apa? Min B ya. Dari SMA udah bisa kalian, min B jadi 4 plus min akar B kuadrat 16 minus 4 kali 13, 52 ya. Betul tuh? Dibagi 2A. Kita hitung dulu. 4 plus min akar berapa tuh? 36 ya? Minus 36, sorry. Per 2. Sama dengan 4 dibagi 2, 2 plus min akar 36, 6. Jadi akar 36-nya kita perlakukan gini, akar 36 kali akar min 1. Akar min 1 itu bilangan imajiner, simbolnya I gitu ya. Kalau di elektro simbolnya J. Karena I-nya dipakai untuk simbol arus listrik. Nah. Jadi ini min 6 dibagi 2 tinggal 3 ya. 3 imajiner. Gitu. Nah, dengan demikian maka yang ini solusi homogennya A konstanta, pangkat bagian yang real, kali yang ininya untuk sin dan cos. Mau ini sin dulu boleh, cos dulu boleh. Sama aja ya. Ditambah B, pangkat 2X juga, bagian realnya sama 2, bagian imajinernya yang ini jadi sin. 3X. Mau ngambil, ini kan ada sebenarnya bisa, sebentar, mau saya counter, hilang lagi. Nah, ini kan bisa aja imajinernya min 3I. Jadi ini pakainya cos min 3X, sin min 3X, boleh. Ya, kalau nanti diberi suatu kondisi, pasti sama aja. Gitu. Tapi saya biasanya ngambil yang positif, lebih enak kan kita pakai bilangan positif. Cos 3X, sin 3X. Oke. Yang keempat. Saya tulis ulang karena nanti nggak kelihatan lagi soalnya.
Nah, ini saya scroll sekarang. Persamaan karakteristiknya apa? Coba sebutkan. Hartariza Furqon. Furqan. Enggak. Persamaan karakteristiknya apa? Coba bacakan. R kuadrat ditambah 1 Pak ya. Tambah 1 ya. Betul. Nggak ada Y aksennya kan? Kan ini tambah 0 Y aksen. Jadi sebenarnya tambah. Kamu kok ramai sekali kata Lisa. Kuliahnya sambil ngobrol ya. Gitu kan? Yang ininya nggak ada nih. Kamu mah kuliahnya di mana ini? Hah? Lagi divaksin Pak. Hah? Di mana? Lagi divaksin Pak. Nggak jelas ngomongnya. Oh, oke lah. Asal bisa ngikuti silahkan aja ya. Kayak lagi tarawih aja kamu. Nah, oke. Ya, ininya nggak ada ya aksennya jadi 0. Nah, ini kembali saya punya R kuadrat sama dengan, mau pakai rumus ABC juga boleh, tapi ini kan sederhana. Jadi R-nya sama dengan plus min akar min 1 plus min I ya, akar min 1. Sehingga siapa tadi? Atau bisa YH-nya apa? Solusinya A kali apa? Plus min I itu plus min 1I gitu ya. Tapi 1 di sini nggak ditulis. Halo, Atau bisa? Ngilang si Atau bisa. Apa ini? Apa? Yang keras suara yang cewek. Pangkat X Pak. Pangkat X. Terus? Udah? Pas 0 1 Pak. Hah? Kali 1 Pak. Kali 1. Terus? Hah? Min ditambah B. Hah? B? Tambah B. Pangkat X Pak. Hah? Terus? Kali 0. Nah, kamu sih kuliahnya gaduh di tempat kamu, jadi aja bingung ini. Salah tuh. Salah. Tuh, kamu menyingkir dulu kemana gitu. Kuliah ramai gitu mana bisa masuk. Coba kita lihat kalau dia imajiner. Lihat ini bagian realnya berapa? Nggak ada di sini, bukan nggak ada, 0, bisa saya tulis 0 ya. 0 tambah plus min I. Jadi alfanya itu 0. Betanya 1. Alfanya 0, betanya 1. Jadi A pangkat 0X. Cos yang bagian imajiner 1X. Ya ini 1 itu ya, nggak saya tulis ya. Ditambah B. Ini bagian realnya ya sama, nggak ada kan? Alfanya. Kali sin 1X. Atau A pangkat, ini pangkat 0 kan 1. A cos X ditambah B sin X. Ini adalah U1 dan U2-nya. Kalau yang tadi U1, U2-nya ini U1, ini U2 ya, yang bukan konstantanya. Jadi hati-hati, bentuknya simpel nanti salah gitu ya. Harus lihat ini pangkat bagian realnya, yang kosin itu yang bagian imajinernya. Oke, paham? Sip, 30 menit yang homogen beres. Sekarang kita akan meningkat ke solusi yang tak homogennya.
Kalau ini udah selesai, bisa, sudah habis bahannya sampai situ. Gitu ya. Oke. Nah, coba kita lihat sistem yang tak homogen. Kx-nya nggak 0 di sini ya. Kalau Kx-nya 0, ya udah kembali ke yang tadi, yang homogen. Nah, ini sifatnya. Misalkan YH solusi PD homogen. Jadi solusi PD homogennya, ininya dibuat 0 dulu. Dan YP, namanya YP ya, singkatan dari Y partikular, atau dinamakan solusi khusus gitu ya. YP jadi sebuah solusi dari PD tak homogen. Satu aja, karena PD tak homogen itu tetap nanti harus ada dua konstanta, ini PD order 2 tuh, solusi umumnya. Nah, kita cari satu aja solusi PD tak homogen dari sini, satu macam. Maka solusi umum dari dia adalah solusi homogen ditambah satu buah solusi tak homogen yang kita cari. Gitu ya. Jadi kalau si A mencari ketemu YP-nya ini, si B ketemu YP-nya yang lain, silahkan aja. Sebenarnya nanti tunggal ini kalau dicari pakai cara apapun. Ya. Jadi tahapannya harus nyari solusi PD homogen dulu. Kedua, mencari satu buah solusi yang tak homogen, jadi yang Kx-nya nggak 0, jumlahkan. Itu adalah solusi umum dari PD semula. Oke. Nah, jadi tahapannya, kalau saya kecepatan ngomongnya, tulisannya baru muncul. Cari solusi homogennya dulu, cari sebuah solusi yang tak homogen, solusi umum, jumlahkan. Nah, bagaimana mencari YP-nya? Kalau mencari YH kan tadi udah barusan. Mencari YP satu buah saja, itu ada dua metode. Metode koefisien tak tentu dan metode variasi parameter. Nah, metode koefisien tak tentu itu hanya bisa kerja ke fungsi-fungsi Kx yang tertentu saja. Kalau yang metode variasi parameter bisa dipakai untuk Kx sembarang. Ya. Kalau yang ini Kx-nya nanti tertentu aja. Jadi yang variasi parameter metodenya lebih luas, mencakup segala macam bentuk Kx. Kenapa kita nggak memakai yang ini aja satu kalau ini umum? Karena yang ini panjang, yang ini pendek, lebih pendek hitungnya ya, biasanya. Oke, kita akan pelajari sekarang mencari satu solusi tak homogen yang kita namakan YP dengan metode koefisien tak tentu. Ya. Oh ya, tadi Y partikular itu solusi khusus gitu ya terjemahkannya. Oke. Nah, sekarang jadi targetnya kita akan mempelajari metode koefisien tak tentu untuk mencari satu buah YP. Kalau YP-nya udah ketemu, udah solusi umum adalah YP ditambah YH. Nah, kembali saya kecepatan ngomongnya. Metode ini hanya dapat diterapkan bila Kx-nya berbentuk fungsi eksponen, polinom, dan trigonometri yang berbentuk sin dan cos. Atau kombinasi dari tiga fungsi ini ya. Nah, untuk itu dibuat tabel sebagai berikut. Dibuat tabel seperti ini. Kalau Kx-nya, ingat Kx ini ya, ruas kanan ini. Kalau Kx-nya berbentuk fungsi eksponen, misalkan 5e pangkat 2x gitu. 5e pangkat 2x. Nah, kita misalkan solusi YP-nya ini. Jadi mencari YP-nya dimisalkan ini, dicari T-nya berapa. Alfanya nggak dicari karena alfanya nyamain dari ruas kanan yang semula, Kx yang semula. Jadi kalau ini C, kalau misalkan di sini Kx-nya 5e pangkat 3x
kita misalkan YP-nya T kali E pangkat 3X juga. T-nya dicari. Kalau KX-nya berbentuk yang ini, salah satu dari ini, pemisahan YP-nya dimisalkan ini. Dan kalau berbentuk polinom derajat N, dimisalkan YP-nya juga polinom derajat N. Nanti kita mencari di sini S dan T-nya, kalau di sini cari T0 sampai Tn-nya. Ya. Dengan ada catatan, ini nanti saya nggak akan bahas dulu catatannya ya. Nanti begitu ketemu problemnya, ternyata nggak bisa. Nanti kita harus baca catatan ini. Oke, sekarang jadi kita akan bahas soal mencari YP dengan metode koefisien tak tentu atau metode coba-coba, tapi pasti berhasil ya coba-cobanya. Ada solusinya. Bahagia saya. Nggak usah nulis banyak-banyak. Karena kalau udah tak homogen panjang. Jadi tahapan mencari solusi PD tak homogen. Pertama harus cari dulu solusi PD homogennya. Kenapa? Karena solusinya umumnya nanti adalah solusi homogen ditambah satu solusi tak homogen. YH, Y homogen, tambah YP. YP itu satu aja solusi tak homogen. Jadi saya bentuk dulu PD homogen. PD homogennya ini. Ininya dinolkan. Cari solusinya kayak tadi. Persamaan karakteristiknya R kuadrat min 3R min 4. Cari R-nya. Ketemu R-nya ini ya. Oke. Jadi solusi homogennya ini dua bilangan real berbeda. Tinggal ini. C1 E pangkat akar 1X, C2 akar 2X. Begitu? Nah, kemudian sekarang kita mau mencari satu solusi khusus. Nah, kita lihatnya gini. Ini KX kan ini nih, KX ya. Sebentar saya lingkari. Ini KX ya. Pakai metode koefisien tak tentu, kita lihat ini KX polinom derajat 2. Menurut tabel, mana tabel? Tadi polinom derajat N, mencari YP-nya, dimisalkan polinom yang derajatnya sama. Oke, jadi misalkan YP-nya ini. Polinom derajat 2. Artinya ini meskipun nggak ada X di sini, yang dilihat ini derajat paling tinggi. Kalau ini derajat 2, ya ini derajat 2. Semua koefisiennya dimunculkan ya. Yang derajat 1 juga, yang derajat 0 juga. Bahkan meskipun misalkan ini gini, nggak ada. Tetap pemisalannya ini. Ngelihatnya derajatnya, ini derajat 2, ya ini derajat 2 sampai ke derajat 0 ya. Oke. Setelah dimisalkan, ngapain? Kan kita misalkan ini solusi. Kalau solusi harus memenuhi PD tak homogen ini. Jadi kita cari turunan pertama, turunan kedua, substitusikan ke sini. Supaya memenuhi persamaan diferensial yang tak homogen ini. Oke, jadi saya cari turunan pertamanya. Ya, polinom, kalian udah mahir ya nurunin. Turunan 2-nya juga. Substitusikan ke PD tak homogen ya, bukan yang homogen, bukan yang ini. Ke PD tak homogen, substitusikan. Saya substitusikan. Mana turunan 2-nya 2T2 ini. Kemudian 3Y aksen, 3 kali ini. Min 3 kali ini, sorry. Min 4 kali Y-nya. Min 4 kali Y. Oke? Sama dengan ruas kanan. Jangan sama dengan 0 ya, ini kan mau mencari YP, solusi tak homogen. Samakan yang pangkatnya sama. Saya susun. Yang ada X kuadratnya di ruas kiri, ini.
min 4 T2 ya, sorry. Ini ada dikalikan. Yang ada X-nya ini dan ini. Ini berapa? Min 6 T2. Yang ini min 4 T1. Yang nggak ada X-nya konstanta ini, dan ini saya satukan. Gitu. Nah, berarti dari sini saya dapat ini yang X kuadrat samakan min 4T2 haruslah 4. Yang ada X-nya ini, di sini nggak ada X, berarti ini 0 ya. Ini harus 0. Yang konstanta harus sama dengan 2. Nah, kita cari, ini biasanya gampang mencari ini ya. Lihat T2-nya ketemu, masukkan ke sini dapat T1-nya, T1 dan T2-nya masukkan ke sini dapat T0-nya. Hitungan detailnya nggak dilakukan di sini. Terlalu mudah. Nah, udah dapat T0, T1, T2. Ya, kita masukkan ke sini YP-nya. YP adalah, ya, masukannya T0, T1, T2-nya. Oke. Setelah itu, yang diperlukan adalah solusi umum dari ini. Solusi umum. Yaitu solusi homogen tambah solusi khusus. Ya, kalau di ujian ditulis ya. Ini ditambah ini. Begitu langkahnya. Paham tidak? Imanullah Rafi. Mana? Imanullah Rafi. Hadir, Pak. Paham nggak? Hah? Paham, Pak. Evelyn Iya, Karina. Iya, Pak. Paham nggak? Lumayan, Pak. Lumayan. Lumayan tuh gimana? Saya masih mencerna yang YP-nya, tapi udah paham. Jangan terjebak di hitungannya, tapi di set langkahnya. Kenapa YP dimisalkan ini gitu? Nah, itu berdasarkan aturan di tabelnya. Ya, polinom derajat 2, ya misalkan polinom derajat 2 lagi. Dicari koefisiennya. Kemudian langkahnya juga jangan terjebak ke hitungan detailnya, tapi ini harus disubstitusikan gitu. Jadi dicari turunan pertama dan keduanya, masukkan ke sini. Setelah dimasukkan, samakan koefisien yang pangkat X-nya. Diperolehlah T0, T1, T2-nya. Udah dapat T0, T1, T2, masukkan ke YP. Dapat solusi umum, YH tambah YP, tinggal disalin. Gitu ya. Oke. Pak, Ya. itu C1, C2-nya diapain, Pak? Dibiarin. Kalau nggak diberi syarat apa-apa, ya udah biarin aja. Karena solusinya berarti banyak memang. Solusi persamaan diferensial order 2, solusi umum ya, itu memang banyak, kurvanya banyak. Kecuali nanti dikasih syarat, misalkan gini, Y1 sama dengan 7. Syaratnya harus ada 2, karena ini ada 2 konstanta. Misalkan syarat lainnya, Y aksen 1, nggak harus 1, 5 juga boleh ya. Sama dengan 2, dari 2 syarat ini, nanti substitusikan ke sini, diperoleh nanti C1, C2-nya. Ya. Oke. Kalau nggak dikasih syarat tertentu, kondisi awal, ya udah. Solusinya dapat solusi yang memuat konstanta, atau namanya solusi umum. Oke, kita bahas nomor selanjutnya ya. Ini saya tutup dulu. Nah, yang kedua. Mirip-mirip loh, luas skalanya mirip, tapi coba kita lihat. Ini yang nanti rasanya catatannya perlu. Oke ya. Sebentar, saya scan dulu lihat. Ini saya kerjakan dengan pola salah dulu nggak? Harusnya dikerjakan dengan salah dulu. Sebentar ya. Betul. Saya kerjakan dengan
salah dulu ini ya. Dengan salah, agak benar tapi salah. Sengaja kalau bikin slide saya salah dulu, mahasiswanya ngikuti. Kok nggak mustahil di bawah, kok aneh. Nah, nanti yang saya bilang catatan di sini penting, nanti saya bahas ya. Coba langkahnya kayak tadi aja dulu, selalu kayak gitu. Bentuk PD homogen, jadi Kx-nya dibuat 0. Cari solusi homogennya, persamaan karakteristik. Oke, ini difaktorkan aja dengan mudah. Dapat R-nya 0 dan min 2. Dua bilangan real berbeda, solusinya adalah C1 kali E pangkat 0x ditambah C2 kali E pangkat min 2x. Nah, mengikuti cara yang tadi, cara nomor 1 tadi, ini polinom derajat 2 kan? Jadi, sekarang YP-nya, mencari YP sekarang ya. YP-nya dimisalkan ini. Polinom derajat 2, ya ini polinom derajat 2. Kan soalnya juga sama tuh. Oh ya, ruas kanannya sama. Oke, sama-sama polinom derajat 2. Substitusikan lagi ke sini, jadi cari turunan pertamanya, cari turunan keduanya, masukkan ke sini, ke PD tak homogen. Udah percaya aja turunannya bener lah, ini hanya polinom, supaya otaknya konsentrasinya ke langkah-langkah dan bagian yang pentingnya. Saya substitusikan, percaya aja kalau disubstitusikan ini dimasukkan Y double aksen dan Y aksennya diperoleh kayak gini. Tekniknya tadi kumpulkan yang pangkatnya sama. Ini nggak ada X kuadrat ya. Jadi saya tulis X kuadrat kali 0. Yang ada X-nya cuma ini. 2 kali 2, 4T2. Yang konstanta 2T2 ditambah 2T1. Kok 4? Ini salah ngitung ya? 2T1 ditambah, ini 2T2 ya? Salah ngitung. Oke, ruas kanan ini. Nah, dari sini saya dapat yang X kuadrat 4 sama dengan 0. Betul? Yang ada X-nya 4T2, di sini nggak ada. 4T2, 0, nggak apa-apa, 4T2, 0. 2T1 ditambah 2T2, ini salah ngitung kan tadi. Oke, nah di sini ada hal yang mustahil. Kalau terjadi hal yang mustahil gini, ada dua kemungkinan. Kalian salah ngitung, atau pemisalan YP-nya yang salah. Ya. Misalkan pemisalan YP-nya udah benar, ya mungkin salah ngitung. Nah, kenapa salah? Kita harus membaca bawah catatan di tabel bawah tadi. Mana ini? Pelan-pelan ini ya. Suka kelupaan nanti di ujian langsung aja kayak gini. Kebetulan soal contoh 1 tadi nggak terjadi kasus pengecualiannya. Jadi tadi memang nomor 1 saya lurus-lurus aja sampai selesai. Ternyata nggak bisa semua soal kayak gitu. Nah, ada pengecualiannya gini. Jadi kalau bentuknya tadi polinom derajat 2, memang betul kita misalkan juga di sini YP-nya, pemisalan YP ini polinom derajat 2 juga. Nah, setelah itu harus dilihat gini. Bila pemisalan di atas hanya, saya baca dari awal. Pemisalan di atas hanya dapat digunakan bila Kx bukan merupakan solusi fundamental. Apa itu? Bikin bingung aja. Kita lihat ke soal ini. Saya mundurin lagi ya. Ini solusi fundamentalnya mana? Ada 2 kan? U1 sama dengan C1 kali E pangkat 0x1. C2-nya tadi E pangkat min 2x ya. Ini 1 sama dengan E pangkat 0x gitu. Jadi 1. Nah,
Nah, sekarang kita lihat gini. Bentar, ada susah ngomonginnya. Balik lagi ke sini. Kita lihat. Pemisalan ini, si polinom ini, kita lihat. Yang ini kan solusi fundamental. Sama dengan yang ini. Kalau sama tuh hanya berbeda kelipatan ya. Jadi kalau 7 dengan 20, solusinya satu ini, YP-nya 20, ini dianggap sama solusinya, YP dan U. Nggak saling bebas. Satu kelipatan yang lain, artinya kalau dibagi dapatnya bilangan. Nah, sekarang kita lihat ini, U1-nya 1. YP-nya dimisalkan ini. Ini pemisalannya memuat faktor yang sama dengan solusi homogen. Sama dengan solusi fundamental. Ya. Solusi homogen itu dibentuk dari dua solusi fundamental ini. Dua fungsi basis. Nah, kalau sama, ada pengecualian. Jika Kx sama dengan solusi fundamental, jadi kalau salah saya. Salah. Bentar ya. Yang diperiksa bukan ke sini, tapi ke sini. Ulangi, riset sedikit. Setelah dapat solusi homogen, langkahnya, memang ini polinom derajat 2, kita misalkan lagi polinom derajat 2, itu mah kayak biasa ya. Setelah itu kita lihat, kalau Kx-nya ini sama dengan solusi fundamental, jadi yang dilihat sama bukan yang ini, bukan pemisalan yang ini. Kalau ini sama dengan salah satu solusi fundamental, entah sama dengan yang ini atau yang ini, maka pemisalannya harus dimodifikasi. Kita lihat ini, yang bagian konstanta sama nih, sama-sama konstanta. Nah, itu terjadi Kx sama dengan solusi fundamental. Ya. Maka pemisalannya harus dikali dengan X. Jadi pemisalannya nggak boleh yang ini, harus pemisalannya ini. Dikali seluruhnya dengan X. Karena apa? Ini. Kx, yang ini sukunya sama dengan solusi fundamental. Kalau terjadi sama, harus dikalikan X. Atau pemisalannya adalah T0x ditambah T1x kuadrat ditambah T2x pangkat 3. Gitu. Ini pemisalannya. Bukan yang ini. Ya. Itu dilakukan kalau Kx-nya, kalau ini polinom, ada suku yang sama dengan solusi fundamental. Kalau dengan ini beda ya, E pangkat. Jelas beda. 3x kuadrat dengan E pangkat beda, 2 dengan E pangkat beda, artinya nggak saling kelipatan. Nah, dengan pemisalan ini nanti dicari T0, T1, T2-nya, ketemu itu sebagai YP-nya. Kalau kita lupa ini, memisalkannya kayak tadi ini, nanti dihitung ke bawah, ketemu hal yang nggak mungkin, itu kayak tadi. Gitu, ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak catatan ini? Kenapa dikali X bukan dikali X kuadrat? Sebenarnya gini, ada lanjutannya. Setelah kita kalikan X, ini menjadi ini pemisalannya, sebenarnya harus diperiksa lagi ini pemisalannya. Masih sama nggak dengan di sini? Dengan ini konstanta, oh ini semua ada X-nya, berarti beda. E pangkat, ini semua pangkat X pangkat 1, X pangkat 2, X pangkat 3 berbeda. Nah, selesai pemisalannya ini. Tapi misalnya ya, misalnya di sini X pangkat 3, misalkan. Yang ininya X pangkat 3, misalkan. Nah, pemisalan ini masih memuat
yang sama dengan solusi fundamental. Harus dikali X lagi. Jadi ini pemisalannya X kuadrat 3, 4. Masih sama. Tapi nggak mungkin terjadi sebenarnya. Saya ini ngasih contoh yang mustahil sih. Gitu ya. Biasanya kalau udah dikalikan X kuadrat lagi, udah nggak sama. Jadi jangan ini saya ekstrim, contohnya aneh. Misalkan yang ininya, apa? Satunya lagi 2X gitu. Nah, kalau U2-nya 2X, tadi ini setelah dikalikan X, jadi ini, sama dengan ini nih. 2X dengan T0X, sama kan? Harus dikalikan X lagi, menjadi itu. Pemisalannya harus pakai yang ini. Gitu ya, jadi dikalikan X atau X kuadratnya bertahap tadi. Oke? Kalau bingung, tolong tanya ini. Yang ini mah harus benar paham. Jadi, kalau saya tulis rapi, ini udah ada di bawah solusinya. Mustahil. Si Jupe muncul. Janganlah, udah meninggal. Nanti semester depan ini udah nggak muncul. Takut saya. Gitu ya. Jadi kita ulangi nih soal yang sama tadi. Ini soal yang sama. Saya ulangi lagi. Solusi homogennya tadi udah dihitung ya. Ini kan tadi C1 tambah C2 pangkat min 2X salin. Nah, YP-nya memang awalnya polinom derajat 2, saya misalkan polinom derajat 2 juga. Tapi karena sama, sebenarnya samanya mau lihat KX-nya boleh, mau lihat ininya boleh. Ini konstanta, Atau ini 1, ini T0 gitu kelipatannya. Sama. Berarti harus dikalikan X menjadi ini. Selain jadi ini, lihat masih ada yang sama lagi nggak? Kalau masih ada yang sama, dikali X lagi. Kalau udah dikali X 2 kali, pasti beda. Ya. Nah, sisanya kerjain sama. YP-nya ini, cari turunan 1-nya, cari turunan 2-nya, substitusikan ke sini, kumpulkan yang pangkatnya sama. Udah, kalian nggak usah ngitung lah, percaya aja ini. Tapi tekniknya kumpulkan yang pangkatnya sama. Sekarang mah nggak terjadi hal yang nggak mungkinnya. Semua mungkin. Dari sini dihitung. T0, T1, T2-nya. Dapat YP-nya, kita masuk ke sini ya YP-nya. Nah, ini. Solusi umum, ya udah YH tambah YP. Gitu ya. Oke? Bisa ditangkap? Pak, mau nanya Pak. Ya. Jadi kalau ngecek KX-nya itu sama atau enggak itu ngeceknya bisa ke YH, bisa ke YP juga Pak? Bisa. Lebih bagus ke YP ya. Karena kalau YP setelah dikalikan X harus dicek lagi. Sebenarnya awal bisa ke YP, bisa ke YH, kenapa? Karena YP ini dimunculkan juga dari sini kan. Sama aja. Ya, jadi yang pertama kali saya tadi juga betul ya ternyata. Tadi cuma kalimat di sini KX sama dengan ini sebenarnya nggak usah KX. YP, pemisalan YP sama dengan solusi fundamental itu juga boleh. Ya, makanya ke yang YP. Oke, kita lihat contoh 2 ya, supaya lebih paham. Ini saya tutup dulu. Bukan contoh 2, contoh 3 ya. Klik. Enak, udah ada solusinya, saya nggak capek nulis. Kembali langkahnya, bentuk dulu PD homogen. Ini langsung, coba kita hitung. Enakan. PD homogen. Kalau ujian onsite mah harus ditulis gini nih. Kalau kalian online ya, tulisnya ringkas juga nggak apa-apa. PD ya Y tambah 4Y. Persamaan karakteristiknya R kuadrat ditambah 4 ya. R kuadrat sama dengan min 4
R sama dengan plus min akar min 4, R sama dengan plus min 4-nya jadi 2, min 1, akar min 1-nya jadi I. Dan ini kita lihat kalau kompleks tadi, YH-nya udah ada di sini. C1E pangkat mana bagian realnya? Di sini realnya 0 kan ya? 0x ditambah, cos 2x, bagian imajinernya 2, ditambah C2E pangkat 0x juga, sin 2x. Oke, jadilah ini. Saya nggak detailkan tadi. Nah, sekarang memisahkan YP-nya. Saya tulis dulu, nanti baru dibuka slide-nya. Jadi, mencari YP, misalkan YP-nya sama dengan melihat ini, hati-hati, lihat lagi tabelnya. Hati-hati, meskipun hanya sin, tetap memisahkannya harus sin cos ya. Kenapa? Karena kalau sin diturunkan nanti muncul cos. Gitu ya. Jadi, nggak bisa sin dimisalkan, sin aja nggak jalan. Jadi ini harus A sin 2x ditambah B cos 2x. Ya di tabelnya pakai T dan S, saya pakai A dan B. Setelah itu periksa. Yang ini aja yang diperiksa lebih enak. Sama enggak dengan ini? Sama ini, cos 2x ada ya. Sin 2x juga, bahkan dua-duanya ada ini sukunya. Sama. Nah, karena sama, memisalkannya bukan itu. Memisahkan A kalikan X. Nah, jadi kalau di ujian ya langsung ini. Gitu. Mula-mula mikirnya yang tadi, tapi nulisnya udah langsung pemisalan yang betul. Periksa lagi X sin 2X. Nggak ada di sini. Ini sin 2X. Berarti beda ya. Sin 2X dibagi X sin 2X kan ada seper X, bukan konstanta. Ini dibagi ini, bukan konstanta. Ini dengan ini beda. Ini dengan ini juga beda, bukan kelipatan gitu ya. Beda tuh. Ini juga dengan ini beda. Udah. Pemisalannya itu. Oke. Nah. Pemisalannya. Udah, ke bawahnya tinggal ngitung lagi aja. Hitung turunan 2-nya, hitung turunan 1, hitungan turunan 2, masukkan ke sini. Oke, percaya aja hitungannya ya, panjang nih. Saya garis-garis, kenapa? Karena yang ini, turunannya ini. Yang ini jadi 2 kan perkalian, X sin 2X. U kali V, jadi ada 2 suku. Yang ini jadi ini, yang X cos 2X jadi ini. Oke, jangan dipenuhi kerumitan ngitungnya ya, percaya aja ngitungnya. Yang penting kalian tahu caranya. Oke, substitusikan nih, Y2 aksen dan Y-nya ke sini. Oh, ini saya sederhanakan dulu. Baru disubstitusikan. Susun. Sederhanakan dulu, pasti ada yang dicoret-coret deh. Kita lihat. Yang X cos 2X ini, yang ada X cos 2X yang mana? X cos 2X ini juga. Habis ya. Ini habis ya. Dengan ini kan sama tuh. 4A, ini min 4A. X sin 2X. Ini 4B, X, 4B. Sebentar. X sin 2X. Kenapa nggak habis ya? Itu dulu. Salah ngitung saya kalau nggak habis. X sin 2X ini nggak bisa. Oh, salah saya. Ini kan kali 4Y ya. Kali 4Y. 4Y gitu kan. Tuh. 4Y itu berarti 4 kali Y-nya ini. 4AX cos 2X. Oh ya betul, ini dikurung. Sorry. Udah betul. Ini kan dikurung di sini tuh. 4-nya ada di situ. Nggak kelihatan sampai ya. Tuh. Jadi ini 4BX sin 2X, ini min 4BX sin 2X. Jadi yang bagian ini juga hilang ya. Oke,
tinggal yang ini dan ini saja. Sin 2X. Nah, samakan aja koefisien ini, berarti min 4A, 1, 4B, 0, karena nggak ada cos 2X di bawah kanan. Diperoleh A-nya sekian, B-nya sekian. Berarti YP-nya salin ke sini. Y homogen, tinggal YH tambah YP. Begitu. Paham ya? Paham? Paham, Pak. Clara Fortunat. Jarang ngomong sekarang Clara. Paham nggak? Paham, Pak. Bila. Paham nggak Bila? Mana Bila? Bolos Bila. Paham, Pak. Oh, paham. Kalau Yesa Firliana, paham nggak? Paham, Pak. Rizky Maulana, Paham, Pak. oke. Ya, saya tutup, saya buka lagi contoh berikutnya. Nah, ini kombinasi ya. Kalau kombinasi, ya kita perlakukan kombinasi juga yang keempat ya. Ini kan ada bentuk E pangkat, ada polinom. Kalau lihat di tabelnya tadi, E pangkat ini, polinom ini, ya perlakukan sendiri-sendiri. Gitu ya, mencari solusinya. Coba maksudnya perlakuan sendiri-sendiri itu apa gitu. Abstrak ngomongnya. Kita lihat. PD homogen dulu, soal langkahnya. Aduh, PD homogennya saya hitung atau nggak usah? Hitunglah sebentar ya. Ini PD homogennya. Itu persamaan karakteristiknya. Min 4 sama 0. Saya ketemu R min 4. R tambah 1 gitu ya. 0. Jadi R1 sama dengan 4. R2 sama dengan min 1. Oke? Dengan demikian, sebentar, pointer mouse-nya hilang lagi. Mouse-nya suka mati. Dengan demikian, solusi ini dua bilangan real berbeda. Solusi homogennya ini ya. Nah, YP-nya. Saya tulis dulu. Karena kalau diciluk begini, udah ketemu yang betul gitu tuh. Kalau lihat ini YP-nya, misal, pemisalan misal. Misal YP-nya, E pangkat, kita lihat ke tabel. E pangkat yang sama, hanya koefisiennya dicari. Jadi, saya sebut apa? A, E pangkat min X. Dicari A-nya ya. Polinom derajat 2, polinom derajat juga, 2 juga. T0 ditambah T1X ditambah T2X kuadrat. Pangkat 2 lagi. Dicari T0, T1, T2-nya. Dan A. Setelah itu kita lihat. Sama enggak dengan solusi homogen? Yang ini semua yang polinom pasti beda dengan E pangkat kan? Beda. Ini jelas beda dengan semua yang di sini. Ini juga beda. Tapi yang ini sama ya. Sama. Berarti harus dikalikan X. Dikalikan X ya. Per bentuk. Jangan semuanya dikalikan X itu. Enggak. Ini kan yang bentuk E pangkat X ya dia saja. Yang ini aja. Kalikan X ya. Setelah kalikan X kita lihat lagi. Masih ada yang sama enggak? Oh udah beda. Ya udah berhenti. Yang ini tadi semua udah beda. Nah maka pemisalannya adalah ini. Ya, jadi kalau kombinasi bentuk-bentuk yang di tabel ya ininya perlakukan sendiri-sendiri gitu. Dengan demikian ini pemisalannya. Jadi jangan main hantem semua dikalikan X ya. Harus dilihat per bentuk. Oke, dari situ
Sisanya tinggal ngitung aja. Cari turunan satunya, cari turunan duanya, masukkan ke PD tag homogen. Udah lah, hitungannya percaya aja ya. Ini kan kalian pasti bisa lah nurunkan ini. Oke. Substitusikan. Ya, sederhanakan gitu ya. Ini pasti yang X, pangkat min X akan habis. Oh ya, nggak muncul kok memang. Oke. Ini saya juga udah nggak ngitung lagi, percaya aja ya kalau disubstitusikan, setelah disederhanakan bentuknya jadi gini. Susun koefisien yang sama. Oh ini setelah disederhanakan ketemu yang ini. Ya udah ini. Ada E pangkat min X, ini E min X, berarti min 5A 3. Yang X kuadrat sama dengan X kuadrat. Ini 4. Yang X ini, di sini nggak ada X-nya berarti 0. Ini 2. Itu. Ketemulah A, T0, T1, T2-nya. Oke, dapat solusi khusus, tinggal setelah dapat konstantanya masukkan ke sini, dapat YP, maka Y umum adalah YP tambah YH. Paham ya? Paham? Oke. Saya kasih contoh satu yang harus dikalikan X kuadrat. Di situ soalnya nggak ada contoh yang harus dikalikan X kuadrat. Ini apa ya? Itu ya, itu dulu. Cobain dulu, nanti dimodif. Ini PD homogennya ini. Atau R kuadrat sama dengan 0. Jadi R1, nah, R1 sama 0, R2 juga sama 0 ya. Oke, jadi solusi homogen A E pangkat 0x ditambah B kalikan X karena kembar ya, E pangkat 0x sama A ditambah BX. Oh ini ruas kanannya saya ambil ini 2 lah gitu. Oke, ini YH-nya saya salin sama A ditambah BX. Kemudian saya misal YP-nya sama dengan polinom derajat 2 ya, T0 tambah T1X ditambah T2X kuadrat gitu kan ya. Tapi X sama. Ya melihatnya yang sama mana dulu? Ini ada BX nih. Ini X, ini juga X. Sama. Berarti harus dikalikan X. Jadi saya kalikan X. Atau saya tulis ulang. T0X tambah T1X kuadrat tambah T2X pangkat 3 kalikan X. Lihat lagi. Setelah dikalikan X, ini masih sama dengan ini. Sama-sama X. Yang ini sih udah beda ya. Ini konstanta, ini semua ada X. Masih sama, berarti harus kalikan X lagi. Jadi pemisalannya yang ini. Gitu ya. Dia harus dikalikan X kuadrat. Oke, saya pikir paham. Saya akan habisin bahannya ini tanggung. Agak mepet sampai dekat jam 11 mungkin. Metode satu lagi, metode variasi parameter. Jadi kalau metode koefisien tertentu atau coba-coba hanya bisa ke fungsi-fungsi ini atau kombinasinya. Ya. Oke. Nah, ini tinggal dikit, coba saya lihat dulu ke belakang berapa halaman. Tuh cuma 1 halaman. Metode variasi parameter. Masih fresh nih. Tanggung ini 1 halaman lagi, kalau enggak
saya tunda masa hari Kamis gitu. Nanti Kamis kita bisa pakai tutorial, Jumat tutorial, minggu depan tutorial. Ya kalau kalian udah bosen, tutorialnya udah pada bisa, udahan kita, asik kan libur. Saya juga senang libur. Tapi jangan mengurangi waktu kuliah gitu ya. Oke. Nah, metode variasi parameter. Intinya sama kayak tadi. Saya punya persamaan diferensial tak homogen, mau dicari solusi umum. Langkah pertama harus mencari YH, itu mah udah harus saja. Ya. Oke. Misalkan U1, U2 solusi fundamental. Tadi apa solusi fundamental yang ada di YH? YH tadi kan sama dengan C1 U1 tambah C2 U2X gitu ya. Yang ini tadi akarnya ada macam-macam, akar kembar atau real berbeda atau kompleks gitu ya. Jadi yang tanpa konstantanya ini dinamakan nih solusi fundamental. Dan dia tadi saling bebas. Artinya satu bukan kelipatan konstanta dari yang lain. Oke. Nah, kita sebut solusi fundamentalnya ini. Harus dicari dulu tentunya. Ini. Langkahnya sama aja, harus mencari solusi homogen dulu. Nah, begitu kita set mana yang U1, mana yang U2, jangan terbalik ke bawahnya. Jadi kalau nanti ini bentuknya sin, ini cos, konsisten ya. Atau ini E pangkat 2X, ini E pangkat min X, konsisten itunya. Sampai bawah nanti. Nah, kalau metode variasi parameter, YP-nya dimisalkan ini. Fungsi 1 kali U1 tambah fungsi 2 kali U2. Ya. Dicari V1 dan V2-nya. U1, U2-nya tadi udah dari solusi fundamental. Nah, ini gitu ya. Nggak peduli KX-nya berbentuk apapun, ini bisa dipakai cara ini. Cuma kalau ternyata KX-nya berupa fungsi eksponen atau fungsi sin cos atau polinom, pakai cara ini nanti kalian bisa kelabakan ngitungnya, panjang. Bayangkan ini fungsi kali fungsi nanti harus diturunkan sampai turunan 2 kan. Oke, misalnya itu. Setelah dimisalkan ngapain? Kayak tadi, sama aja sebenarnya. Dicari turunan pertama dari ini, dicari turunan keduanya, kemudian substitusikan ke PD tak homogen. Kan kita menganggap ini solusi, berarti turunan 1, turunan 2, dan Y-nya memenuhi ini. Nah, detailnya, saya kan ini panjang nih. Ya, panjang. Saya nggak mau ngitung Y-nya. Ini perkalian kan? Turunan 1-nya nanti ini jadi 2 suku. Ini jadi 2 suku. Turunan 2-nya masing-masing 2 suku lagi. Panjang sekali. Di buku teksnya ada hitungan rincinya. Saya nggak melakukan hitungan rincinya. Saya langsung pakai kesimpulannya aja. Nanti kalau disubstitusikan, kemudian kita susun, akan ketemu nih 2 persamaan ini. Kelihatannya aneh kok jadi 2, nanti nggak aneh kalau kalian jalankan. Cari turunan 1, cari turunan 2, nanti muncul ini. Ini yang harus diketahui. Kalau di ujian onsite mah ini harus dihafalkan. Ujian online enak, kalian nggak usah menghafal, kan open book. Tapi ada kerugian juga. Ujian online, soal isian kalau kalian salah ngitung, salah total. Ujian onsite, kalian salah ngitung nilainya masih 9 dari 10. Ya, ada plus minusnya ya. Ya, kita dipaksa dengan kondisi. Nggak ada pilihan. Sekarang harus online gitu ujiannya. Jadi kalau protes harus protesnya ke virus corona, jangan ke saya. Oke. Kita lihat di sini. U1 dan U2 udah tahu kan solusi fundamental kan, waktu mencari solusi homogen ketemu U1 U2-nya. Tentunya U1 aksen bisa dihitung setelah ketemu, U2 aksen bisa dihitung.
Nah, jadi ini seolah-olah persamaan bentuknya gini. Sesuatu kali V1 aksen ditambah sesuatunya yang udah diketahui ya, meskipun fungsi. V2 aksen, kemudian sesuatu lagi V1 aksen ditambah sesuatu V2 aksen. Sama dengan ini ruas kanan diketahui. Jadi ini tak lain sistem persamaan linear kan? Mirip yang persamaan kayak gini kalau di SMA. AX, atau jangan A, angka aja. 3Y sama dengan 7. 6X ditambah 10Y sama dengan 8. Kan itu X sama Y-nya bisa dicari, betul? Oh ya, saya mau jelaskan dulu. Ini ada rumus determinan ya. Sebentar. Saya harus melangkah dulu ke sini. Ke persoalan di SMA. Ini kenapa nggak bisa dihapus ya? Bentar. Ini nggak mau dihapus. Oh, mau. Gini, kalau saya punya persamaan AX, suka gini, nggak bisa ditulis ya. AX ditambah BY sama dengan C, nggak mau. Ini DE-nya mau dipakai P itu ya. DE, C. CX ditambah DY sama dengan Q. Ini namanya sistem persamaan linear di mana A, B, C, D, P, Q diketahui. Ya. Maka mencari solusinya bisa aja yang persamaan 1 dikali berapa, persamaan kali 2 kali berapa untuk mengeliminasi X atau Y-nya. Tapi ada cara langsung dengan cara determinan mencari X-nya gini. Determinan dari ini. Kalau yang bawahnya koefisiennya ini A, B, C, D. Ambil koefisien dari ini. Kalau mencari X, maka kolom pertama diganti PQ. Kolom kedua tetap. Gitu. Dan ini determinan masih ingat moga-moga di SMA yaitu P kali D dikurangi Q kali B ya, matriks 2 kali 2. Yang bawahnya kok determinan lagi. Nggak bisa dihapus lagi. Nah, AD dikurangi BC. Nah, dari sini ketemu X-nya. Y-nya bisa pakai rumus determinan juga. Sama aja. ABCD. Ininya yang kolom 2 diganti ruas kanan. Diganti PQ. Tapi biasanya nggak pakai ini. Kalau X-nya udah ketemu, berapa angkanya, ini mendingan daripada rumus gini panjang, masukkan aja ke persamaan 1 atau persamaan 2 Y-nya. Y-nya sama dengan P min AX dibagi B. Itu ya lebih gampang kan? Y-nya. Contoh dulu. Misalkan ini. 2X ditambah 3Y sama dengan 5. Min 6X ditambah Y sama dengan min 5. Gitu ya. Ini saya ngambil solusinya pasti 1 dan 1. Supaya gampang cek. Nah, X-nya itu bisa kita hitung. Determinan kalau X, ini diganti ruas kanan. 5 min 5, 3, 1. Bawahnya koefisien dari XY-nya. 2, 3, min 6, 1. Kita hitung ini. 5 kali 1 dikurangi ini. Jadi tambah ya. Tambah 15. Jadi 20 ya. 5 kali 1 dikurangi 3 kali min 5. Ini 2 kali 1 dikurangi 3 kali min 6. Jadi berapa tah? Atas 20, bawah juga 21. Gitu. Kalau X-nya udah dapat, Y-nya masukkan aja ke salah satu persamaan ini.
Oke, kembali ke slide kita yang bukan XY tapi turunan. Oke ya. Saya hapus dulu karena saya mau nulis. Enggak, sebenarnya langsung buka aja slide-nya, nggak usah. Jadi dari sini ini seolah X-nya, ini Y-nya. Ini X-nya, ini Y-nya, pakai rumus determinan kayak tadi. Mencari V1 aksen, ya, ini X-nya V1 aksen nih. Tinggal, berarti yang ini diganti ruas kanan, ini tetap U1 aksen, U2 aksen. Bawahnya koefisiennya U1, U2, U1 aksen, U2 aksen. Ya ini dihitung. Nanti dapat V1 aksennya, kemudian dicari anti turunannya, dapat V1-nya. Kan harus dimasukkan ke sini nanti V1-nya. Setelah dapat V1 aksen, masukkan ke salah satu persamaan ini, dapat V2 aksen. V2-nya gimana? Cari anti turunannya. Agak rumit variasi parameter. Coba kita lihat contoh ini. Nah ini nggak bisa ya pakai metode koefisien tak tentu. Ini kan bentuknya 1 per cos. 1 per cos tadi di tabelnya nggak ada di sini. Ini hanya bisa sin cos aja. Oke, jadi kepaksa pakai variasi parameter. Cuma yang ini soalnya udah dirancang supaya banyak yang hilang waktu ngitung ini. Jadi gampang hitungannya. Coba kita lihat. Nggak mau keluar. Untung mau. Kalau nggak saya harus ngitung. Oke. Langkah pertama selalu PD homogen. Hitung dulu sama saya PD homogennya. Y aksen ditambah Y sama dengan 0. Itu PD homogen. Persamaan karakteristiknya R kuadrat ditambah 1 sama 0. Karena nggak ada Y aksennya, nggak ada R jadi muncul. Sama dengan min 1. R sama dengan plus min I ya. Plus min akar min 1. Jadi solusi homogennya konstanta E pangkat bagian realnya nggak ada di sini, realnya semuanya imajiner, jadi 0x kali cos ini I berarti 1 I itu cos x cos 1x tambah C2 E pangkat 0x sin x gitu ya. Jadi ini. Nah, ini kita harus set dari awal mana yang U1 mana yang U2. Ini sebutlah U1, ini sebut U2. Supaya nggak ketukar-tukar waktu masuk ke rumus yang ini. Oke. Misalkan YP-nya apa tadi? Fungsi 1 kali ini ditambah fungsi 2 kali ini. Ini maksudnya. Ini fungsi 1, V1 kali ini tambah V2 kali ini. Oke. Ingat V1, V2-nya bukan konstanta. Tapi fungsi X. Bahwa kalau dihitung ternyata nanti ketemunya konstanta, ya biarin aja. Tapi secara umum kita nyari V1, V2 fungsi X. Substitusikan gitu ya. Substitusikan ke PD tak homogen akan diperoleh bentuk ini. Jadi nanti kalaupun di ujian onsite, nggak perlu ditulis detail, ini boleh langsung dihafal rumusnya. Karena panjang kalau disubstitusikan betul-betul, dan nanti ketemunya ini juga. Oke, saya cari V1 aksennya. V1 aksen adalah, belum, baru dimasukkan nih. U1-nya dimasukkan. Bentar ya, bentar. Ada yang perlu. Saya lanjut lagi ya. Nah, masukkan U1-nya. Ini jangan keliru ya, konsisten ya. Ini U2, U1 aksen, ini U2 aksen ini. Ruas kanannya saya masukkan juga, 0 kx. Nah, dari sini baru dicari V1 aksennya.
V1 aksen adalah determinan mencari V1 aksen, berarti ini diganti ruas kanan. Ini tetap sin cos. Bawahnya koefisien ini. Itu. Oke. Nah, hitung aja determinannya. Ini kali ini dikurangi kali ini. Bawahnya ini kali ini dikurangi ini kali ini. Memang soal ini di konstruksi spesial karena ini apa, lihat, ketemu 1. Secara umum sih ininya nggak sederhana gini, hitungannya bisa rumit. Sin kali sekan 1 per cos. Sin per cos jadi tangen. V1 aksen itu, V1-nya apa? Integral dari tangen. Integral tangen, kalian udah belajar di teknik pengintegralan, pakai pemisalan itu, hasilnya ini. Sebenarnya tambah konstanta ya. Nah, tapi karena cukup mencari satu bentuk V1 aja, jadi konstantanya ambil 0 juga nggak apa-apa. Ya, jadi nggak usah memunculkan konstanta di situ. Gitu. Karena apa? Kita mencari satu buah solusi khusus YP. Kalau satu buah ya ambil aja konstantanya 0. Oke, udah dapat. Kemudian mencari V2-nya, saya masukkan ke sini. Saya masukkan ke sini. Kan V1 aksennya udah dapat tadi kan? Saya masukkan. Ini masukkan tadi V1 aksennya apa tadi? Min tangen masuk ke sini. Cos X kali min tangen X ditambah sin X kali ini. Nanti akan ketemu V2 aksennya ini. Sehingga diperoleh, ini integralkan lagi V2-nya X. Nah, udah dapat V1 dan V2-nya. Masukkan ke YP. Solusi umum, Y homogen tambah YP. Begitu. Agak rumit ngitung di sininya tuh, variasi parameter tuh. Begitu. Itu beres kita bahan kuliah kita 1 semester ini. Oke ya. Paham ya? Moga-moga paham. Oke, saya tutup soalnya. Selesai ini, udah nggak usah di-scroll lagi tuh, habis. Nah, sisanya silakan kalau ada yang ditanyakan. Saya buka lagi, bisa aja ada yang mau ditanyakan hitungannya. Halo, ada yang ditanyakan tidak? Kalau enggak, saya hentikan dulu rekamannya.